hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berjumpa, percaya, dan bertindak. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mengingat beberapa pribadi besar dalam kitab suci, hampir seluruhnya adalah orang-orang yang dari sudut pandang manusia bukan orang yang paling tepat untuk menjadi orang atau pribadi pilihan. Abraham itu dipanggil pada sangat sudah tua. Pikiran manusia ialah apalagi yang bisa dibuat Abraham untuk melakukan kehendak Allah. Musa itu dipanggil oleh Allah sesudah sampai dewasa, mulai dari anak-anak, tumbuh besar di kerajaan Firaun, dan dipanggil untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir, dan dia disebut tidak pandai berbicara, pokal. Maka Allah berkata, "Saya akan menyuruh seorang yang lain kepadamu supaya berbicara
atas namaku untuk mengatakan rencana. Daud itu masih sangat muda ketika dipanggil oleh Allah untuk menjadi raja. Nabi-nabi besar, Yeremia minggu yang lalu meminta dukungan dari Allah. Bagaimana saya dapat menghadapi bangsamu itu? Dan Yesaya hari ini yang bertemu dengan Allah berkata, siapakah aku ini? Paulus yang sangat besar sesudah para nabi, sesudah Yohanes, adalah Saulus yang sangat jahat terhadap orang-orang Kristen. Dan Petrus hari ini sempat tidak percaya kepada itu. Karena apa? Dia memakai pengalaman, dia memakai keyakinan. Telah semalam-malaman kami bekerja keras. Petrus itu dari anak-anak sudah akrab dengan jalan, akrab dengan kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan ke danau Genesaret. Dan ketika Yesus berkata lagi, tebarkan jalan, dia sempat berkata, telah semalam-malaman kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang berkata, aku akan menebarkan jalan. Perjumpaan dengan Allah yang sangat istimewa dari pribadi-pribadi yang disebut tadi dan juga banyak pribadi yang lain adalah pengalaman yang sangat menentukan apa yang semestinya dan yang kemudian harus dibuat. Allah itu datang kepada Musa dalam rumput yang terbakar tapi tidak hangus. Yesus itu berjumpa dengan Paulus sampai membutakan dia. Petrus itu banyak kesempatan bertemu dengan Yesus, bahkan ketika sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Yesus masih menunjukkan lagi peristiwa-peristiwa yang membuat dia makin yakin bahwa yang menentukan saya layak dan pantas untuk bekerja bersama dengan Tuhan ialah Tuhan sendiri. Dan seterbuka apa saya untuk melakukan apa yang Tuhan. Maka sesudah pengalaman memperoleh banyak ikan, apa yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan tinggalkan. Mengapa? Sebelumnya dia sudah berkata, sudah semalam-malam saya sudah memakai seluruh kemampuan saya. Saya sudah memakai seluruh pengalaman saya dari anak-anak sampai sekarang untuk menjalankan. Dan tidak ada kamu. Dan kau sekarang menyuruh lagi. Kau bukan siapa-siapa tentang kamu. Itulah pikiran Petrus. Tapi karena kau berkata saya akan melibatkan. Ada saat bahwa perjumpaan itu tidak selalu menyakitkan. Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak selalu membuat terang. Perjumpaan dengan Tuhan itu bahkan mungkin membuat orang justru menolak. Mungkin juga justru kecewa. Terus saya itu berkata, saya tidak tahu dari bicara. Yeremia itu berkata, saya masih sangat muda. Daud sesudah dipilih oleh Allah menjadi raja Israel, berdosa besar. Tapi selalu ada perjumpaan di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan rencana, mengatakan dayanya juga yang mengubah
orang yang dijumpai. Yeremia itu setiap kali diskusi dengan Allah, apa yang harus saya katakan kepada bersama yang sudah memberikan batu untuk siap melempar saya? Beberapa kali Yeremia ini jangan. Beberapa kali terus marah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus tentang diri. Anak manusia kan marah. Ada tentang dia tidak boleh terjadi. Penyataan diri Yesus di antara para murid diwakili oleh Petrus tidak selalu tidak selalu mendorong untuk lebih segera mengikuti Tuhan dalam jalan. Selalu ada rasa bisa dipercaya enggak? Bisa diamini enggak? Maka boleh kita paham apa yang dikatakan oleh Yakub dan saudara. Tuhan, kami sudah mengikuti Engkau. Kami sudah mengikuti Engkau. Nanti dalam kerajaan surga perkenankan kami di diri dan benar. Kami sudah meninggalkan segala-galanya, kata Tuhan. Apa upahnya? Perjumpaan dengan Allah tidak selalu segera membuat orang yang dijumpai paham maksud Allah dan segera menjalani. Tetapi Tuhan senantiasa setia kepada orang ini. Sekali dia memilih, sekali dia berjumpa dengan orang yang dia kehendaki untuk menjadi bagian dari tugas pewartaan kerajaan, setiap kali juga Tuhan berkata, aku ada beserta. Maka Yesaya dalam bacaan pertama ini karena belas kasih. Sebelumnya dia berkata, siapakah aku? Saya tidak bisa. Saya nggak punya potensi apa. Tuhan yang menyatakan diri kepada orang-orang pilihannya dan kepada setiap orang mendorong dan menumbuhkan kepercayaan. Tebarkan jalan ke tempat yang lebih jauh. Petrus yang sebelumnya sudah seperti putus asa melakukan. Karena apa? Sekarang tidak lagi saya ukuran kepercayaan saya. Tapi apa yang saya dengar dari Musa berkata, saya tidak pandai berbicara. Pergi, saya akan mengutus orang yang lain kepada dan dia pergi. Abraham, saya sudah tua. Allah berkata, tinggalkan kampung halaman dan seluruh hartamu dan pergilah ke tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu. Dan dia tebarkan jalan ke tempat yang tinggal dan ikan berlimpah sampai 2 belah. Mengapa? Perjumpaan menumbuhkan iman. Dan ketika iman dari perjumpaan dihayati mendalam dan dilakukan secara tepat, berkat berlimpah. Kepada Abraham dikatakan, keturunanmu akan seperti pasir di pantai laut dan seperti bintang. Kau akan menjadi bapa segala dan terjadi. Paulus sesudah kebutaan sesat mengalami pandangan baru dan menjadi rasul yang sangat besar dalam mewartakan sengsara, lapar, dan penderitaan. Petrus yang sempat menyangkal setiap kali mengalami perjumpaan dan setiap kali membuat dia lebih percaya.
memperoleh hasil yang di luar pengalaman. Hanya karena melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, tebarkan jalan ke tempat yang lain. Saudari-saudari yang terkasih, kita semua pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu juga yang membawa kita percaya. Yang menjadi perjuangan kita ialah apakah kita sungguh dan mau berbuat seperti apa yang kita percaya. Masalah kita ialah masih pada tingkat Petrus. Kami sudah bekerja keras. Saya sudah membuat ini, saya sudah membuat ini, saya sudah membuat ini. Dan ketika kita banyak mengatakan, kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya hanya berkata, tebarkan jalan sedikit saja ke tempat itu. Tidak. Tebarkan sedikit lagi jalan ke tempat yang tidak pernah kamu lakukan. Dan yang mampu mengerti itu hanyalah Tuhan. Yang mampu memahami itu hanyalah keyakinan dan kepasrahan. Yang mampu mengerti arah dan tuntunan seperti itu hanyalah pribadi yang setiap kali mengakui dosa dan kelemahan, mengakui keterbatasan, seperti dikatakan dalam Petrus, Tuhan, tinggalkan aku karena saya tidak layak. Perjumpaan yang mendorong orang percaya dan berbuat ialah perjumpaan yang berubah. Dan kita semua membutuhkan. Kita semua membutuhkan lagi perjumpaan yang mendorong untuk percaya, yang mendorong kita untuk berubah dalam cara keyakinan, cara berpikir, supaya pada akhirnya dapat bertindak dan berbuat seperti Tuhan mau. Dan karena kita ini, kita akan menghasilkan buah yang benar.